Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Pelajarannya hari ini apa? Ya, betul sekali, fikih ibadah. Ya, dikeluarkan buku fikih ibadahnya seperti biasa. Ya, dikeluarkan alat tulisnya juga. Semua peralatan tulis, alat tulis maupun buku paketnya dikeluarkan. Buku paket fikih ibadahnya. Oke, sudah siap? Oke, seperti biasa, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin Allahumma amin. Oke. Setelah kita berdoa, kita langsung masuk pelajaran fikih ibadah. Oke. Sudah sampai mana pelajaran fikih ibadah? Sudah sampai mana? Masih ingat? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah pelajaran 7 sholat Idul Adha. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran 8. Ya, itu adab sholat Idul Adha. Dibuka halaman 37-nya. Sudah? Dibuka halaman 37-nya. Oke. Selesai dibuka, mari kita baca satu persatu pelajaran 7 ini. Oke, pelajaran fikih ibadah. Udah siap? Seperti biasa ya, kita awali dengan membaca bersama pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, yuk kita mulai ya. Dibuka halaman 37-nya. Mulai. 1, 2, 3. Adab sholat Idul Adha. Hari Raya Idul Adha sangat istimewa. Pada hari ini kita melaksanakan sholat id dan saling berbagi dengan sesama berupa hewan kurban. Lantas, seperti apakah adab-adab pada hari raya Idul Adha? Ikuti pembahasan berikut dengan sungguh-sungguh. A. Adab pada hari raya Idul Adha. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin pada hari raya Idul Adha. Memperbanyak takbir, yaitu sejak azan maghrib tanda masuknya tanggal 10 Zulhijjah sampai berakhir hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 2. Selama hari tasyrik diharamkan berpuasa. 3. Mandi, memakai minyak wangi, dan mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki. 4. Tidak makan dan minum sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Lanjut, halaman 38. 5. Menyegerakan sholat Idul Adha supaya kaum muslimin bisa menyembelih kurban dan membagi-bagikannya. 6. Sholat id dilaksanakan di lapangan terbuka kecuali jika ada halangan seperti hujan. 7. Mendengarkan khutbah id dengan baik. 8. Memilih jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari sholat Idul Adha. 9. Saling mengucapkan kalimat tahmiyah kepada sesama muslim, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. 10. Tidak berlebihan dalam makan dan minum. B. Lafal takbir. Pada hari raya Idul Adha, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir dengan melakukan kalimat berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada ilah yang hak selain Allah, dan Allah lah yang Maha Besar. Allah Maha Besar dan baginya segala puji. C. Cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilakukan dengan menjaga adab-adab dan tata cara seperti berikut. 1. Keluar dari rumah sambil bertakbir hingga sholat akan didirikan, yaitu sebelum ketinggian matahari kira-kira 1 tombak. 2. Kemudian imam berdiri untuk memimpin sholat 2 rakaat. 3. Pelaksanaan sholat Idul Adha tidak didahului dengan azan ataupun iqamah. 4. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali, sedangkan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. 5. Setelah salam, imam berdiri menyampaikan khutbah lalu ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dibaca ya tadi ya.
Oke, selesai kita membaca, kita pelajari satu persatu pelajaran hari ini. Oke, siap mulai. Oke, tadi kita sudah baca bersama tentang pelajaran adab-adab sholat Idul Adha. Sekarang kita bahas ya satu persatu. Dibuka kembali halaman 37-nya, pelajaran 8, adab sholat Idul Adha. Hari Raya Idul Adha sangat istimewa. Pada hari ini kita melaksanakan sholat Id dan saling berbagi dengan sesama berupa hewan kurban. Menyembelih hewan kurban ya, menyembelih entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu onta. Iya, onta juga termasuk. Kerbau juga, ya sejenis itu. Biri-biri, tahu biri-biri nggak? Yang domba itu, nah itu juga sama. Semua itu bisa dijadikan hewan kurban. Ayam paking boleh nggak? Nih nggak boleh kalau ayam mah ya. Ayam terlalu kecil. Misalkan kalian punya ayam di rumah, burung sama itu unggas, nggak termasuk ya. Jadi yang termasuk dari hewan kurban ialah seperti tadi, sapi, kambing, ataupun onta. Jadi yang dari 3 jenis ini, entah itu sapinya, entah itu kerbau, entah itu apapun yang lainnya, entah itu kambing, entah itu kambingnya itu domba, ataupun biri-biri sejenis kambing, pokoknya itu bisa termasuk ya. Dan yang terakhir itu onta. Onta juga ada banyak jenisnya, entah itu onta merah, entah itu onta yang lainnya ya. Itu hewan kurban. Lantas seperti apakah adab-adab pada hari raya Idul Adha? Ikuti pembahasan berikut dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma hewan kurbannya saja, ada adabnya untuk kita laksanakan hari yang istimewa ini, yaitu pertama, adab pada hari raya Idul Adha. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin pada hari raya Idul Adha. 1. Memperbanyak takbir. Masih ingat takbirnya sama seperti Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita bahas juga di situ ya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memperbanyak pokoknya waktu hari raya Idul Adha tersebut. Sejak azan maghrib tanpa maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah sampai berakhirnya hari tasyrik. Jadi selesai sholat maghrib, kalian kumpul di masjid sama teman-teman kalian. Kalian kumandangkan takbiran, itu tidak apa-apa ya. Di selama waktu 10 Dzulhijjah. Kalau waktu Idul Fitri cuma 1 Syawal saja. Tapi kalau waktu Idul Adha ada 3 hari sampai 4 hari mengumandangkan takbiran. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 hari tasyriknya, hari dimana tidak diperbolehkannya berpuasa. Nah, di situ kalian boleh takbiran selama 3 hari, 4 hari bersama waktu hari raya Idul Adha. Jadi pada hari raya Idul Adha takbiran, 3 hari setelahnya kalian juga boleh takbiran, tanggal 11, 12, dan 13. Ya, paham? Oke, lanjut. 2. Selama hari tasyrik diharamkan berpuasa. Tuh, seperti tadi Pak Hakim bilang, tidak boleh ada yang berpuasa. Tahu kan puasa? Sama seperti bulan Ramadan kemarin. Nah, itu tidak boleh. Walaupun puasa sunnah, pas bertepatan hari Senin, misalkan kalian biasa puasa Senin, ataupun hari Kamis, pas kebetulan hari Kamis. Nah, tidak boleh. Selama 4 hari itu tidak boleh melaksanakan puasa, paham? Oke, banyak daging kalian malah puasa, banyak bakso ya nggak boleh ya. Oke, kita mengagungkan hari istimewa tersebut dengan tidak berpuasa. Lanjut. 3. Mandi, memakai minyak wangi dan mengenakan pakaian yang terbaik yang dimiliki. Jadi sama seperti waktu sholat Idul Fitri. Jadi waktu bangun sebelum subuh misalkan kalian mandi, jangan sampai bau kasturu, bau asem ya. Mandi, memakai minyak wangi dan mengenakan pakaian yang terbaik yang dimiliki. Lanjut. 4. Tidak makan dan minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Waktu kemarin sholat Idul Fitri kita sebaiknya membatalkan terlebih dahulu makan kurma ya enggak. Tapi kalau waktu Idul Adha beda. Idul Adha tidak makan dan minum. Makan dan minumnya nanti setelah kalian sholat, setelah menyembelih hewan kurban. Nah, disitulah diutamakan kalian memakan. Yang pertama adalah apa? Makanan daging kurban. Jadi sebelum sholat kalian jangan makan, tahan dulu sebentar ya.
Kalau sholat Idul Adha itu tidak lama, tidak menunggu sampai matahari terbit 2 tombak, melainkan hanya 1 tombak. Ya, matahari sudah terbit 1 tombak. Nah, disitulah sholat Idul Adha didirikan. Jadi sebentar, tahan dulu ya. Nah, selesai sholat barulah kalian akan makan makanannya. 5. Menyegerakan sholat Idul Adha supaya kaum muslimin bisa menyembelih kurban dan membagi-bagikannya. Tuh, seperti tadi Pak Kim bilang. Jadi menyegerakan harus segera. Jadi kalian harus cepet-cepet. Bahkan kalau misalkan bisa selesai sholat subuh, kalian kan sudah mandi tadi sebelum sholat subuh, kalian langsung ke lapangan tidak apa-apa. Sambil bertakbiran tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan menunggu sama keluarga yang lainnya, nggak apa-apa, pulang dulu sebentar. Nunggu yang lainnya siap baru berangkat. Tidak apa-apa ya. Segera harus menyegerakan. Karena apa? Agar kaum muslimin yang lainnya, orang tua kalian misalkan, paman-paman kalian atau tetangga kalian yang menjadi panitia hewan kurban agar segera, agar cepat ya melaksanakan penyembelihan dan membagi-bagikannya. Oke, lanjut. 6. Sholat Id dilaksanakan di lapangan terbuka kecuali jika ada halangan seperti hujan. Kalau misalkan hujan itu tidak apa, di masjid raya misalkan. Tapi kalau misalkan tidak hujan, sama seperti sholat Idul Fitri, sholatnya di lapangan terbuka, entah itu lapangan, entah itu lahan luas ataupun lainnya ya. Lanjut. 7. Mendengarkan khutbah dengan baik. Khutbah dengerin. Selesai sholat, imam berdiri lagi, kalian harus mendengarkan khutbahnya dengan baik. Gak boleh mainan, gak boleh tuh sama teman-teman sendirinya. Dengerin apa itu keutamaan Idul Adha, tahu nggak? Asal usul Idul Adha di mana? Nah, dengerin khutbahnya, mesti nanti kalian tahu. Biasanya akan diceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Iya, waktu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, nanti Pak Kim cerita banyak. Jadinya kalian paham ya nanti apa yang biasanya dikhutbahkan oleh khotib-khotib Idul Adha. Ya, lanjut. 8. Memilih jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari salat Idul Adha. Jadi waktu berangkatnya misalkan kita lewat jalan A, pulangnya kita lewat jalan B. Beda ya. Seperti Idul Fitri kemarin, masih ingat Kak? Ya, berangkat ke sini, pulangnya lewat sini ya. Berangkat sini terus dari sholat, pulang lagi balik lagi. Nah, jadi berbeda arah dari berangkat dan pulang. Oke, lanjut. 9. Saya mengucapkan kalimat tahniah pada sesama muslim, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Sama, kalimat tahniah ini kalimat yang sangat mulia dan kalian mendoakan sesama kalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ingat ya, dihafalin seperti Pak waktu bilang waktu sholat Idul Fitri kemarin. Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Amalan apa lagi? Waktu Idul Fitri kan udah jelas waktu bulan puasa. Kalau Idul Adha, amalan kita sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus bagi mereka yang memberikan hewan kurban. Oke, lanjut. 10. Tidak berlebihan dalam makan dan minum. Makan dagingnya banyak, makan daging banyak banget, akhirnya kalian makan sebanyak tidak boleh, tidak berlebihan. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, lanjut. B. Lafal takbir. Pada hari raya Idul Adha kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir dengan melantunkan kalimat berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, sama seperti sholat Idul Fitri. Bahkan selesai sholat maghrib kalian pun boleh bertakbiran. Bahkan bukan cuma 1 hari kalau Idul Adha. Seperti dari Pak Kim bilang, seperti Pak Kim bahas tadi, 4 hari ya. Termasuk salat Idul Adha tanggal 11-nya, tanggal 11, 12 dan 13 itu kalian sholat dan bertakbiran. Sholatnya Idul Adha, takbiran, selesai sholat, terus besoknya sampai 4 hari boleh terus menerus takbiran. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. C. Cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilakukan dengan menjaga adab-adab dan tata cara seperti berikut. 1. Keluar dari rumah sambil bertakbir hingga sholat akan didirikan, yaitu sebelum ketinggian matahari kira-kira 1 tombak. Jadi keluar dari rumah sambil bertakbir hingga sholat akan didirikan. Takbiran keluar rumah kalian. Tadi seperti Pak bilang, mungkin kalian pulang dulu ke rumah. Nah, siap-siap
waktu berangkat ke lapangan kalian takbiran Allahu Akbar Allah selama perjalanan terus ya sampai tempat tujuan yaitu lapangan. 2. Kemudian imam berdiri untuk memimpin salat 2 rakaat. Imamnya berdiri untuk memimpin salat 2 rakaat. 3. Pelaksana salat Idul Adha tidak didahului dengan azan ataupun iqomah. Tidak didahului oleh azan dan iqomah. As-salatu jami'ah, salat didirikan secara berjamaah, udah cukup, tidak ada azan ataupun iqomah. Tidak seperti sholat Jumat ya, sama seperti sholat Idul Fitri, bedanya waktunya tadi seperti Pak menjelaskan. 4. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali. Sama berarti 7 kali, sama seperti sholat Idul Fitri, dan disitulah juga takbiratul ihram. Sedangkan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. 5. Setelah salam, imam berdiri menyampaikan khutbah lalu ditutup dengan doa. Sama Pak Hakim, gimana kalau misalkan sholat Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat? Coba lihat baca bawahnya. Apabila hari raya Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka orang yang sudah mengerjakan sholat Id boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, tapi ia tetap wajib mengerjakan sholat duhur. Berarti sama seperti waktu sholat Idul Fitri. Kalau pas bertepatan hari Jumat, diperbolehkan untuk menggantinya dengan sholat duhur. Sampai sini paham ya? Insya Allah semuanya paham. Sekarang ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Adab sholat Idul Adha. 1. Idul Adha merupakan hari raya kedua kaum muslimin setelah hari raya Idul Fitri. 2. Di antara adab sholat Idul Adha adalah mandi dan berpakaian rapi, kemudian berangkat ke tempat sholat dengan bertakbir. Di mana? Di lapangan ya. Allahu Akbar terus itu ya. 3. Bertakbir dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik terakhir setelah maghrib tanggal 10 Zulhijjah 11, 12, 13. Nah, hari terakhir tasyrik itu kalian bertakbir terus. Selanjutnya 4. Sholat Idul Adha dikerjakan 2 rakaat sama seperti sholat Idul Fitri. Rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. 5. Apabila Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, boleh menggantinya dengan sholat duhur 4 rakaat. Ya, cukup sekian dari Pak Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.